hampir gagal, taktik Shin Tae-yong memakan korban. Diwarnai kartu merah, laga berlanjut ke tambahan waktu. Meski Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan saat melawan timnas Indonesia pada babak kedua perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, laga pun berlanjut ke tambahan waktu. Pada menit ke-8, Korea Selatan merasa sudah unggul setelah Lee Kang-hae menyambar bola liar usai Indonesia gagal mengantisipasi tendangan bebas. Beruntung, video assistant referee menganulir setelah menemukan adanya pemain Korea Selatan yang terperangkap offside. Di menit ke-15, setelah serangan lewat bola pendek tidak berhasil, Rafael Struijk melepas tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiper lawan. Setelah memimpin, Garuda Muda coba memperbesar keunggulan. Lemparan jarak jauh pertama Arhan menghasilkan situasi berbahaya. Namun pasukan Shin Tae-yong gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Salah satunya kolaborasi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, pertahanan timnas Indonesia U23 mampu meredam setiap serangan Korea Selatan. Sayang ketidakberuntungan menimpa Garuda Muda. Tandukan Eom Ji-sang berbelok menyentuh Komang Teguh sehingga mengecoh Hernando Ari pada menit ke-45. Di injury time, Rafael Struijk mencetak gol keduanya setelah pemain belakang Korea Selatan ragu-ragu mengantisipasi bola jauh. Rafael Struijk bahkan nyaris membuat hat-trick jika usahanya tidak ditepis kiper lawan di sisa waktu. Setelahnya, Korea Selatan mengepung pertahanan Indonesia. Para pemain lawan bergantian melepas tembakan meski tidak ada yang membuahkan gol. Di atas angin, momentum Korea Selatan terhambat VAR. Pemain pengganti Liang Jun yang sebelumnya hanya diganjar kartu kuning usai menekel Justin Hubner ditemukan melakukan pelanggaran lebih berat. Dan akhirnya dia diusir keluar. Memang di atas angin. Meski kekurangan jumlah orang Korea Selatan tetap coba menyamakan kedudukan. Meski Garuda Muda harus kecolongan. Jeong Sang-bin menyelesaikan serangan balik untuk menyamakan skor pada menit ke-84. Hingga waktu berakhir, sayang pasukan Shin gagal memaksimalkan keuntungan jumlah pemain. Partai pun berlanjut ke tambahan waktu. Perebutan poin kerap jadi syarat timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23. Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 setelah kalah dari timnas Qatar U23 jika mampu penuhi syarat. Timnas Indonesia U23 baru saja bersua timnas Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23. Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, timnas Indonesia U23 tumbang dari tuan rumah. Dua gol timnas Qatar U23 diciptakan eksekusi penalti dan sepakan bebas. Meski kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup. Skuad asuhan Shin Tae-yong terbantu hasil laga lain di grup A. Saat ini puncak klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 ditempati timnas Qatar U23 dan disusul Australia dan Yordania, sementara timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup A. Lantas, bagaimana caranya agar timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia? Timnas Indonesia U23 hampir pasti lolos ke perempat final Piala Asia jika menyapu bersih 2 laga sisa kontra kemenangan. Sesuai jadwal, koleksi 6 angka membuat timnas Indonesia U23 takkan tergeser dari posisi 2 besar, namun dengan catatan. Catatan yang dimaksud di sini adalah timnas Qatar U23 diharapkan sanggup mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia U23 hanya mendapatkan tambahan 4 poin dari 2 laga sisa? Timnas Indonesia U23 akan lolos jika di laga lain, timnas Qatar U23 menyapu bersih 2 laga sisa kontra Australia dan Yordania dengan kemenangan. Jika kondisi ini terjadi, Qatar akan finish sebagai juara grup A Piala Asia dengan 9 angka. Sementara itu, timnas Indonesia U23 finish di posisi 2 dengan 4 angka dan takkan tergeser dari posisi 2 besar yang menjadi garansi tiket lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Kagetkan sepak bola Asia Tenggara, cuma timnas Indonesia wakil Asia Tenggara yang lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23.
kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mendapatkan sorotan paling menonjol, timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekadar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar adalah Thailand dan timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 edisi 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia terus meningkat. Pelan-pelan, level sepak bola Indonesia mulai masuk ke persaingan sepak bola Asia. Bahkan timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024 yang merupakan piala dunianya level U23. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika finish di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23.